Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Zahudivya Sakti dengan NIM belakang 280. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Islam. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bagaimana nilai-nilai akhlak Islam dapat menjadi solusi terhadap fenomena hoaks, ujaran kebencian, dan krisis etika digital yang semakin marak di era media sosial. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Melalui media sosial, kita dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, bahkan menyampaikan pendapat dengan sangat mudah dan cepat. Namun, kemudahan tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan. Hoaks atau berita bohong dapat menyebar dalam hitungan menit. Ujaran kebencian sering ditemukan di kolom komentar. Bahkan, tidak sedikit orang yang menyebarkan fitnah, membuka aib orang lain, atau menghakimi seseorang tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, teman-teman, fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah teknologi menjadi penyebab utama krisis etika digital? Dalam perspektif Islam, persoalan utama bukan terletak pada teknologinya itu sendiri nih teman-teman, melainkan pada bagaimana manusia menggunakan teknologi tersebut. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan hanya kecanggihan teknologi, tetapi juga pembentukan akhlak yang baik. Nah, dengan demikian, muncul pertanyaan, bagaimana sih nilai-nilai akhlak Islam dapat menjadi solusi terhadap berbagai permasalahan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita perlu memahami pengertian akhlak dalam Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang darinya lahir berbagai perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran yang panjang. Artinya, akhlak bukan sekadar perilaku yang ditampilkan sesaat, melainkan karakter yang telah terikat dalam diri seseorang. Dalam Islam, Rasulullah SAW merupakan teladan utama dalam berakhlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Nah, dari ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim harus meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ketika berinteraksi di dunia digital. Salah satu masalah terbesar di media sosial adalah penyebaran hoaks nih. Nah, banyak orang langsung membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Padahal Allah telah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyinu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Nah, jelas kan? Ayat ini tuh mengajarkan prinsip tabayun, yaitu memeriksa dan memastikan kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Dalam konteks media sosial, tabayun ini dapat dilakukan dengan memeriksa sumber berita, membandingkan informasi dengan sumber terpercaya, serta tidak mudah terprovokasi oleh judul atau unggahan yang bersifat sensasional.
Oke, selain hoaks, masalah lain nih yang sering muncul adalah ujaran kebencian atau hate speech. Banyak nih pengguna media sosial yang mudah sekali menghina, mengejek, atau merendahkan orang lain hanya karena perbedaan pendapat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhor qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka lebih baik daripada mereka. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menjadi alasan untuk saling menghina dan juga merendahkan. Karena setiap manusia itu memiliki martabat yang harus dihormati, teman-teman. Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairon aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat relevan di era media sosial saat ini. Sebelum menulis komentar, membuat unggahan, atau membagikan suatu konten, kita tuh perlu bertanya kepada diri kita sendiri, teman-teman. Apakah yang kita sampaikan ini akan membawa manfaat atau justru menimbulkan kebencian dan konflik? Berdasarkan pembahasan tersebut, terdapat beberapa akhlak Islam yang dapat menjadi solusi terhadap krisis etika digital. Yang pertama, ada sidq atau kejujuran. Nilai akhlak ini nih mendorong seseorang untuk selalu berpegang pada kebenaran dan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Terus yang kedua, nilai kedua adalah amanah atau tanggung jawab. Nah, setiap informasi yang kita unggah nih teman-teman, itu memiliki dampak bagi orang lain. Makanya kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita tulis atau yang kita ketik dan sebarkan. Lalu yang ketiga, ada tawadu atau rendah hati. Nah, sikap ini mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan pendapat, menghindari kesombongan, dan tidak mudah menghakimi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai tersebut dapat dilakukan dengan memverifikasi informasi sebelum membagikannya, menggunakan bahasa yang santun saat berkomentar, menghormati perbedaan pendapat, tidak menyebarkan fitnah, serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan ilmu dan hal-hal yang bermanfaat. Nah, makanya teman-teman, literasi digital itu perlu berjalan beriringan dengan literasi agama, agar masyarakat itu tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga bijak dan berakhlak dalam memanfaatkannya. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai akhlak Islam itu memberikan solusi yang relevan terhadap apa? Terhadap berbagai permasalahan digital saat ini. Nah, prinsip tabayun tadi dapat mencegah penyebaran hoaks, prinsip menjaga lisan dapat mengurangi ujaran kebencian, sedangkan nilai amanah dan tanggung jawab itu dapat membentuk etika digital yang lebih baik. Sehingga tantangan umat Islam di era digital bukan hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga menjadi pribadi yang berakhlak dalam setiap aktivitas di dunia maya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.